What's up homies, kali ini gue akan memberikan kalian 5 karakter kartun yang memiliki kisah masa lalu yang menyedihkan. Kartun memang diperuntukkan untuk anak-anak, sehingga tidak mungkin memperlihatkan adegan yang tragis dan sedih. Tapi kalian tahu nggak, sebenarnya sangat banyak karakter kartun yang memiliki kisah masa lalu yang menyedihkan. Beberapa di antaranya sangat tragis. Nah, gue sudah mengumpulkan 5 karakter yang menurut gue memiliki kisah masa lalu yang cukup menyedihkan. Buat kalian yang penasaran, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Kelima, Grizzly. Stay away! You stay away from Burrito! Let's get out of here, guys! Kita semua tahu kalau We Bare Bears itu merupakan salah satu kartun dari Cartoon Network yang ceritanya sangat family friendly. Tapi di satu episode yang berjudul Burrito, saat para beruang ikut kontes memakan burrito, Grizz tampak memakan habis burrito hingga pemilik toko memberikan burrito raksasa. Grizz tidak ingin memakannya karena dia terlihat menyukai burrito itu. Grizz menganggap burrito itu sebagai teman dan tidak memakannya sampai burrito itu membusuk. Di akhir episode, kita akhirnya mengetahui mengapa Grizz mencintai burrito jumbo itu. Saat masih kecil, sempat terjadi kebakaran hutan dan satu-satunya yang terlihat hanya Grizz kecil. Dia diselamatkan oleh petugas pemadam. Terlihat jelas bagian lengan milik petugas itu sangat mirip dengan burrito jumbo yang Grizz suka. Jadi Grizz itu adalah korban kebakaran hutan yang kemungkinan karena kebakaran itu Grizz terpisah dengan orang tuanya atau bisa saja kehilangan orang tuanya. Keempat, Doofenshmirtz. Dia adalah karakter antagonis utama di kartun Phineas dan Ferb, dan dia memiliki cerita yang cukup menyedihkan tapi dengan pembawaan yang kocak. Tapi serius, ini menyedihkan. Jadi dia itu lahir tanpa kehadiran orang tuanya. Dia selalu diabaikan dan selalu dijadikan pelampiasan oleh orang tuanya. Saat hari ulang tahunnya, orang tuanya tidak datang. Alhasil, dia merayakan ulang tahunnya seorang diri. Saat di masa-masa sulit, semua patung kurcaci milik ayah Doofenshmirtz diambil. Doofenshmirtz pun disuruh menjadi patung kurcaci dan tidak boleh bergerak. Saat ibunya mau melahirkan, ibunya menjahit baju bayi cewek yang sangat banyak. Namun anak keduanya ternyata laki-laki. Doofenshmirtz pun dipaksa untuk menggunakan baju-baju cewek itu selama 1 tahun penuh. Dia pun ditertawakan oleh teman-temannya. Ayah Doofenshmirtz memiliki seekor anjing yang dikagumi. Maka dari itu, ayahnya Doofenshmirtz lebih mencintai anjingnya daripada Doofenshmirtz. Ibunya juga sangat mencintai sepak bola dan adiknya Doofenshmirtz sangat mahir dalam bermain sepak bola. Ibunya pun lebih mencintai Roger daripada Doofenshmirtz. Dari kecil, Doofenshmirtz tidak pernah memiliki teman. Dia hanya berteman dengan ice cream, balon, dan kecoa. Ketiga, Ice King. Has been lowering at a supernatural rate to what is now about 30 degrees. I know what to do. I want people to know out of this labyrinth in my brain and regain my... Kalau kalian menonton Adventure Time dari awal, pasti kalian benci banget sama karakter ini karena dia sering menculik para putri, tapi sebenarnya dia bukanlah orang yang seperti itu. Sebelum dia menjadi Ice King, dia bernama Simon. Sebelum Mushroom War, dia mendapatkan 2 benda ajaib, yaitu Enchiridion dan mahkota Evergreen yang akan dia gunakan sebagai pembuktian. Tapi pembuktiannya ditertawakan oleh publik. Setelah itu dia iseng menggunakan mahkota Evergreen. Alhasil, dia dipengaruhi oleh keinginan Gunter di mahkota tersebut. Buat kalian yang belum paham, jadi sebelum ini semua, seseorang bernama Evergreen membuat sebuah mahkota pengabul keinginan. Dia membuatnya untuk mencegah komet katalis hijau menabrak bumi. Tapi saat Evergreen terjebak karena sempat terjadi kekacauan, Gunter mengambil mahkota itu. Tapi keinginan Gunter itu adalah menjadi penyihir es yang hebat seperti Evergreen. Jadi Simon dipengaruhi oleh keinginan Gunter dan lama-kelamaan Simon kehilangan kewarasannya. Setelah Mushroom War, Simon bertemu dengan Marceline dan mereka berpetualang bersama. Tapi di suatu hari Simon sadar kalau kekuatannya akan sangat berbahaya. Dia pun memanggil ayah Marceline karena dia harus berpisah dengan Marceline. Dan pada akhirnya dia menjadi Ice King.
Nah, pertanyaannya, kenapa Ice King suka mencuri para putri? Menurut gua itu karena Simon telah ditinggal oleh tunangannya yaitu Betty. Betty pergi ke masa depan saat Simon mengamuk. Kebetulan saat itu Simon dari masa depan membuka portal untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Betty di masa lalu. Tapi Betty meloncat ke masa depan dan mencium Simon yang dari masa depan. Hal itu juga didukung saat Simon kehilangan Betty yang bergabung dengan Gulp untuk menyelamatkan Simon. Nah, di situ Simon sempat berteriak "My Princess" kepada Betty. Kalau kalian gak mengerti dengan apa yang gua katakan, gua saranin kalian untuk menonton alur cerita Adventure Time dari season 1 sampai season 10 yang udah pernah gua buat. Linknya di kolom komentar ya. Oh my Betty, my princess. Why did you? Kedua, Rick Sanchez. Ini adalah salah satu kisah masa lalu yang cukup tragis. Jadi saat Rick masih muda, dia menikah dengan Diane dan memiliki anak yang bernama Beth yang sangat bandel. Maka dari itu Rick membuat sebuah dunia yang aman untuk Beth bernama Fruppyland. Di akhir season 5 kita akhirnya tahu kelengkapannya. Jadi seseorang telah melempar granat tepat di dekat istri dan anak Rick. Alhasil istri dan anak Rick meninggal di tempat. Rick sangat depresi setelah kejadian itu dan selama bertahun-tahun dia mencari Rick yang membunuh istrinya. Menurut kalian siapakah pembunuhnya? No! I got it. I got it. Whoa, is that? Sebelum gua ke nomor 1, gua ada beberapa karakter yang gua jadiin sebagai honorable mention. Plankton. It was true. They did get me clothes from the trash. Pops. Touch that telescope. It's a family heirloom. I gotta sell it soon. Marceline. Pink Diamond. There to rule, this colony will be completed. Ice Bear. Pertama, Courage. Courage adalah karakter anjing yang memiliki sifat pengecut, kebalikan dari namanya. Tapi meski begitu, Courage selalu memaksa dirinya untuk menolong majikannya yaitu Muriel. Tapi semua itu ada alasannya. Pada episode Remembrance Courage Pass yang mengungkap semuanya. Jadi Courage dulunya memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Tapi saat bermain bola, Courage tersangkut di pagar dan susah dikeluarkan. Orang tua Courage pun membawa Courage ke dokter hewan. Di sana Courage bingung kenapa orang tuanya menghilang setelah pagar yang mencekik lehernya dilepas. Ternyata si dokter sangat jahat dan menculik orang tua Courage dan memasukkannya ke roket untuk dikirim ke luar angkasa. Courage kecil yang mengetahui itu sangat panik dan berusaha menyelamatkan orang tuanya. Tapi setelah mencoba beberapa kali, dia memutuskan untuk menyerah dan lari. Sementara orang tuanya berhasil dikirim ke luar angkasa. Courage sangat sedih setelah ditinggal oleh orang tuanya. Tapi dia bertemu dengan Muriel dan Muriel memperlakukan Courage dengan baik. Maka dari itu, Courage bertugas untuk menjaga Muriel. Saat sudah besar, Courage lagi-lagi bertemu dengan si dokter jahat. Dan pada akhirnya, Courage berhasil mengalahkan dokter itu dan mengirimnya ke luar angkasa. Tampak orang tua Courage masih hidup, tapi normalnya anjing yang dikirim keluar angkasa pasti akan mati. Poor thing. Out here all alone. I'll call you Courage. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Oh ya, maaf banget karena ini lagi hujan, jadi kalau kalian dengar suara noise gitu, itu karena hujan deras di sini coy. Oke? Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue ini. And have a nice day.